Halo, perkenalkan saya Twing Katarina Liko dari kelas 1A Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Mungkin sudah merasa lelah, namun tak ingin menyerah setelah mendengar dan melihat kasus diskriminasi dan perpecahan yang begitu merajalela. Diam bukan berarti tidak tahu, dan yang bertindak belum tentu sudah paham. Manusia pada dasarnya memiliki hati yang baik, namun keegoisan telah menutup mata dan hatinya untuk sebuah kesenangan yang semu. Disitulah hal yang merugikan orang lain dianggap benar dan perasaan mereka tak lagi didengar. Kali ini kita akan membahas tentang diskriminasi pada kaum minoritas. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara meremehkan atau merendahkan pihak minoritas demi tujuan tertentu. Dalam hal ini, pihak mayoritas merasa memiliki kuasa lebih atau kuasa penuh untuk menjatuhkan pihak minoritas. Ketimpangan ini tentu sangat tidak adil dan akan memberikan kerugian dalam bentuk fisik maupun mental korbannya. Pada tahun 2018 yang lalu, Komnas HAM bersama Litbang Kompas meluncurkan survei berjudul Survei Penilaian Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis di 34 provinsi. Dan hasilnya berupa 81,9% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. 82,7% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Dan 83,1% mengatakan lebih nyaman hidup dalam keluarga etnis yang sama. Dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa masyarakat Indonesia kurang akan kesadaran tentang hidup bersama dalam beragam etnis dan ras. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan rasa kesadaran dan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Selanjutnya, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kasus diskriminasi. Yang pertama, itu kasus keluarga Pak Slamet yang ditolak tinggal di Bantul pada tahun 2019 bulan April. Keluarga Pak Slamet dilarang tinggal di Bantul karena adanya peraturan dusun yang mengatakan bahwa keluarga non-muslim dilarang tinggal di situ. Kasus yang kedua adalah kasus pembakaran gereja di Sulawesi Tengah pada tahun 2020, dan kasus ketiga yaitu kasus mahasiswa asal Papua yang mengalami diskriminasi di Surabaya pada tahun 2019, dan kasus yang keempat yaitu kasus yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu upaya pembatalan ibadat Natal di gereja Tulang Bawang, Lampung. Mari kita simak videonya berikut ini. Iya, permisi Pak. Kami mau nanti dulu Pak, ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang aja dulu ya. Iya. Ada Matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Apakah diskriminasi melanggar nilai-nilai pada Pancasila? Jawabannya ya. Bahkan diskriminasi melanggar 5 sila sekaligus dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Setiap orang, setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agamanya masing-masing tanpa gangguan dari pihak lain. Di Indonesia memiliki lebih dari satu agama. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghormati dan menumbuhkan sikap toleransi dalam beragama. Namun dalam kasus diskriminasi antar umat beragama yang sudah disebutkan tadi, masih banyak warga negara yang kurang akan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaku diskriminatif merupakan manusia yang kurang beradab. Karena apa? Karena manusia yang beradab, yaitu manusia yang memperlakukan manusia lain, yang memperlakukan sesamanya sama derajat, sama hak dan kewajibannya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Diskriminasi memicu perpecahan yang terjadi antar golongan beragama, ras, dan etnis. Karena di Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga
persatuan Indonesia dengan saling toleransi dan saling menghargai. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini terdapat pelanggaran pada kasus Pak Slamet yang dilarang tinggal hanya karena peraturan dusun yang melarang umat non-muslim tidak boleh tinggal di situ. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat kurang melakukan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat yaitu keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain. Namun pada kasus Pak Slamet banyak sekali warga non-muslim yang merasakan kerugian. Yang kelima, diskriminasi melanggar sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI merupakan negara kesatuan, negara yang memiliki ribuan perbedaan. Oleh karena itu, kasus diskriminasi membuat korbannya merasa tak adil, merasa ditindas oleh kaum mayoritas. Oleh karena itu, marilah kita lebih bijak dalam melakukan tindakan atau perbuatan kita. Dari sekian banyak kasus diskriminasi di Indonesia, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing. Yang kedua, membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, bahkan menjelekkan orang lain karena berbeda suku, ras, agama, dan status sosialnya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Yang keempat, menjalani komunikasi yang baik dengan teman, keluarga yang berbeda suku, ras, dan agama. Yang kelima, membiasakan diri untuk tidak menilai orang dari penampilan luarnya saja. Selain itu, mari kita semua mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila pada kehidupan kita masing-masing. Mari kita wujudkan Indonesia yang semakin dewasa, Indonesia yang semakin jauh dari diskriminasi, Indonesia yang saling toleransi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.